Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita membaca puji syukur ke Allah SWT bahwa pada hari ini saya insya Allah dapat melaksanakan permohonan dari Hima untuk sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita menjalani hidup ini untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana kita suka berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya kan, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Kedua ini menurut saya ini adalah isinya tujuan hidup manusia di dunia ini. Yaitu adalah kalau saya istilahkan DBASTN gitu ya. Jadi doa tadi itu bermuatan DBASTN. Jadi DB itu dunia bahagia, AS itu akhirat surga, TN-nya terhindar dari neraka. Dari doa itu dapat diambil hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa memang tujuan hidup manusia, tujuan hidup terutama muslim ya, yaitu tadi ya, dunia bahagia, akhirat surga, dan terhindar dari neraka. Juga dari doa tadi kita dapat mengambil suatu nilai bahwa kita ini hidup di dunia dan kita yakin bahwa setelah hidup di dunia ada kehidupan di akhirat nanti. Dan kita sebagai umat Islam mengharapkan bahwa bagaimana kita memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebagai majratul akhirah, sebagai ladang akhirat. Artinya bagaimana kita menanamkan kebaikan-kebaikan yang bisa nanti hasilnya diperoleh di akhirat. Karena untuk masuk akhirat kan ada syaratnya, yaitu adalah ibadah. Nah, bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Karena kita ini sebagai manusia punya tugas di dunia ini, yaitu adalah ibadah. Contohnya begini, kalau mana mahasiswa ya, tugas pokoknya kan KKN ya, kuliah, kerja, dan nikah, berkeluarga. Nah sekarang bagaimana kuliah ini menjadi modal ibadah atau benar ibadah. Nah kuliah ini kan masuk kepada thalabul ilmi. Dalam Islam thalabul ilmi itu ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Nah, apabila melaksanakan kewajiban itu ada berpahala. Dan pahala itu adalah nanti diperoleh hasilnya di akhirat. Makanya seorang mahasiswa muslim yang paham bahwa kuliah itu adalah ibadah, maka pasti akan menjalani dengan sebaik-baiknya. Hasanah itu kan baik ya. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang kuliah dengan hasanah. Jadi dia hadir berkuliah, melaksanakan tugas, kan itu ya. Kemudian melakukan atau menampilkan pribadi sebagai mahasiswa yang santun, yang berkepribadian, berakhlak karimah, yang rajin ibadahnya. Dan kemudian nanti setelah kuliah kan ada kuliah, kerja, nikah. Nah, bekerja pun itu adalah ibadah kan. Setiap orang tuh berkewajiban mencari nafkah kan. Meskipun seorang wanita kan tidak wajib cari nafkah. Prialah sebagai suami yang mencari nafkah. Tapi bekerja untuk menebarkan ilmu ya. Hanya kalau mahasiswa bekerja secara proporsional sesuai dengan prodi yang dijalaninya. Kalau mahasiswa BK kan bekerja sebagai guru BK, bimbingan dan konseling. Sebagai guru BK itu adalah bagaimana mengawal para siswa, peserta didik ya, menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak karimah. Guru BK itu bertugas untuk yukhrijunas minadulumati ilan nur gitu. Yaitu bagaimana mencerahkan manusia, mencerahkan para siswa dari kegelapan kepada cahaya. Dalam arti bagaimana mengawal para siswa dari kehidupan yang tidak paham tentang kehidupan ini, tidak paham tentang nilai agama, nilai budaya, tidak paham tentang karakter. Nah, guru BK kan memberikan pencerahan sehingga dia nanti bisa hidup menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat, di keluarga, di sekolah, dan sebagainya. Jadi menebarkan ilmu gitu ya, membantu orang lain gitu, itu adalah ibadah kan. Jadi menjadi guru itu adalah ibadah. Karena man dalla khairun ala khairin falahu ajru mislu man tabi'ahu kan itu. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia adalah pahala sesuai sebanyak orang yang mengikutinya. Kemudian nanti
nikah. Nikah pun adalah syariat Islam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnahku kata Rasul. Dan siapa yang benci terhadap nikahan itu adalah bukan umatku. Nah, jadi bagaimana kita ini berpikir menjadi manusia ini supaya kita selamat di akhirat, masuk surga, maka kita harus mentawazunkan, ya, menyeimbangkan antara kehidupan dunia ini dengan akhirat. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh berorientasi duniawi saja gitu ya. Meskipun orang Islam itu tidak haram kan, bahkan dianjurkan orang Islam itu harus zakat. Untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah itu harus punya uang kan. Makanya orang Islam itu dianjurkan untuk mungkin menjadi orang kaya gitu. Karena dalam doa kan kita suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Jadi kita minta kepada rezeki yang halal, yang luas, yang banyak. Ternyata Islam menganjurkan itu supaya apa? Supaya orang Islam itu dapat memberikan kontribusi terhadap orang lain, ikut mensejahterakan orang lain dengan infaknya, dengan sedekahnya gitu ya. Jadi orang lain itu bisa terbantu, fakir miskin bisa terbantu. Nah, itulah bagaimana kita di dunia ini menebarkan kebaikan. Kebaikan itu dengan menebarkan ilmu, dengan menebarkan rizki, ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf gitu. Sehingga kita dapat memperoleh nilai kebaikan yang itu adalah menjadi bekal nanti di akhirat, yaitu adalah jannatun na'im. Jadi akhirat itu akan hasanah apabila kita di dunia ini berbuat hasanah, kebaikan. Kebaikan dalam ibadah mahdoh, kita taat beribadah mahdoh, ada sholat, baca Quran. Kemudian yang ghairu mahdoh itu bagaimana kita menjalin hubungan silaturahim harmonis dengan orang lain, dengan siapapun. Wa khaliqin nas bihulqin hasanin. Berakhlak baiklah kamu dengan siapapun, kan, dalam bergaul dengan siapapun. Nah, itu jadi kita adalah menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minanas, itu adalah sebagai cara kita mengisi dunia hasanah, kehidupan dunia dengan hasanah. Apabila itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah jannatun naim sudah diperoleh nantinya. Apalagi mahasiswa ya, yang sekarang masih berada dalam perawatan atau disubsidi sama orang tua kan. Nah, berbuat baik kepada orang, biru walidain itu adalah sebagai ahabbu al-amal ahabbu ilallah. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu antaranya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah bekal. Jadi itu pidunya hasanah itu. Jadi berbuat hasanah kepada orang tua, berbuat hasanah kepada orang lain. Itu adalah bekal kehidupan nanti di dunia akhirat, insya Allah. Dan apabila kita sudah mendapatkan ridho Allah gitu, yaitu dengan ibadah kepada Allah, maka kita akan terhindar dari api neraka, insya Allah. Nah, mungkin di akhir paparan saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan kita itu adalah memang kita mau memperoleh kehidupan dunia ini dengan baik, di akhirat baik, hasanah di akhirat itu ada masuk surga kan, itu insya Allah. Dan untuk mencapai itu semuanya kita harus melaksanakan ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, hablum minallah dan hablum minanas. Dan itu adalah sebagai modal dasar bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.